Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari hukum dasar fluida statik, ya, yaitu materi hukum pokok hidrostatik. Gitu. Nah, langsung aja lah ya. Saya jelaskan. Sini bisa kalian lihat ada gambar sebuah pipa silinder, ya, yang diberi lubang pada ketinggian yang sama dari dasarnya, ya. Ternyata itu bisa kalian lihat pancaran air yang keluar dari kedua lubang itu sama besar. Tuh, ya. Kenapa bisa begitu? Gitu. Nah, ternyata disimpulkan di sini bahwa semua titik yang terletak pada bidang yang sama di dalam zat cair yang sejenis itu memiliki tekanan yang sama, ya. Dari percobaan ini, ya, ternyata membuktikan itu. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum pokok hidrostatik. Nah, di sini saya ada percobaan atau simulasi sederhana, ya, dimana sini ada botol yang berisi raksa, air sama minyak, dan juga ada pipa U. Nah, otomatis, ya, pasti massa jenis dari ketiga ini, zat ini beda, ya. Raksa itu mempunyai massa jenis yang lebih besar, yaitu 13.600 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis air itu 1000 km ya 1000 kg meter kubik. Minyak itu mempunyai massa jenis 800 kg per meter kubik. Nah, di sini percobaan pertama disuruh menarik botol mendekat ke pipa U secara bergantian. Oke. Berarti kita masukkan raksa ke pipa U coba. Nah, ternyata ketika dimasukkan raksa ke dalam pipa U itu ketinggiannya sama, ya, di kaki A, di kaki pipa A sama di kaki pipa B. Kita riset, coba kita masukkan air. Oh, ternyata sama juga, ya, ketinggiannya. Kita masukkan minyak. Nah, ketinggiannya juga sama, ya. Coba penjelasannya apa nih? Oh, ya, jadi ketika kita memasukkan zat cair yang sama, ya, tentu dia memiliki massa jenis yang sama pula, kan. Nah, jadi ketinggian permukaan zat cair itu akan sama pada kaki pipa A dan kaki pipa B, ya. Kenapa? Karena massa jenis sama zatnya sama, ya. Nah, itu pasti ketinggiannya sama juga. Oke, coba kita next. Oh, ada percobaan kedua nih. Di percobaan kedua, ya, itu tarik botol raksa mendekat ke pipa U. Perhatikan apa yang terjadi. Oh, ya, pasti sama, ya, ketinggiannya karena cuma raksa yang ada di pipa U. Sekarang langkah kedua yang disuruh adalah tarik botol air atau minyak. Kita tarik air aja, ya, ke dalam pipa U. Tuh. Wah, ternyata didapatkan ketinggian yang berbeda, ya. Di kaki, ya, di pipa kaki A itu ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan di kaki pipa B, ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena di pipa U ini kita campurkan dua zat cair yang berbeda, ya. Nah, terus kenapa di sini airnya ada di atas, ya? Nah, kita lihat penjelasannya coba. Nah, misalkan kita campurkan air dan raksa, ya. Dua zat tersebut tidak akan saling bercampur, benar, ya? Sesuai konsepnya. Jadi kalau ada dua zat cair, ya, yang mempunyai massa jenis yang berbeda, pokoknya kalau kita campur menjadi satu itu tidak akan pernah menyatu, kayak air sama minyak, gitu kan. Kayak aku dan kamu, itu ya, tidak pernah menyatu. Tuh, ya. Nah, jadi
kenapa airnya ada di atas gitu kan, karena massa jenis air itu lebih kecil dibandingkan massa jenis raksa ya gitu. Jadi prinsipnya itu adalah kalau massa jenisnya lebih kecil gitu ya, kayak air dibandingkan raksa yang lebih besar, pasti dia air ada di atas raksa gitu. Karena massa jenisnya kecil. Kayak Naruto yang lagi berlari di atas air gitu ya, jalan di atas air. Kenapa bisa begitu ya? Karena massa jenis Naruto lebih kecil dibandingkan air gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira itu adalah simulasi dari massa jenis ya, massa jenis. Nah, kita lihat di sini ada gambar ya, kayak percobaan tadi ya, dimana ini misalnya yang orange ini minyak dicampur dengan air ya. Nah, minyaknya kan ada di atas. Kenapa? Karena massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan massa jenis air gitu kan. Nah, di sini ada bidang batas namanya. Batas antara campuran minyak sama air. Nah, di bidang batas ini itu tekanannya adalah sama besar. Ya, ingat tadi hukum pokok hidrostatik ya. Pada ketinggian yang sama gitu ya, di zat cair gitu kan, pada ketinggian yang sama, maka akan memiliki tekanan yang sama besar pula di situ. Ya. Nah, kita lihat persamaannya. Nah, di sini PA sama dengan PB itu kan, karena tekanan hidrostatik di A sama dengan tekanan hidrostatik di B. Nah, kita buka persamaannya gitu kan. PATM ya, tekanan atmosfer ditambah dengan ρ1. Nah, ρ1 itu adalah massa jenis fluida di A gitu ya. Dikali G itu percepatan gravitasi, dikali H1. H1 itu ketinggian ya, dari bidang batas sampai ke atas itu ya, batas zat cairnya, sama dengan tekanan ATM ditambah dengan ρ2. ρ2 di situ adalah massa jenis fluida di B ya, yang warna biru itu ya, fluida yang warna biru. Nah, dikali G, dikali percepatan gravitasi, dikali dengan H2. Ingat H2 nya itu diambil dari bidang batas sampai ketinggian zat cair ya, yang fluida B ya, yang warna biru itu. Nah, PATM nya dicoret ya, karena sama G nya juga dicoret, sehingga didapatkan persamaan baru, yaitu ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Nah, dapat persamaan baru. Inilah persamaan dari hukum pokok hidrostatik gitu ya, dari pipa U ini gitu. Jadi kita bisa mencari dari perbedaan ketinggian ini, kita bisa mencari massa jenisnya ya, massa jenis zat cairnya. Walaupun tidak diketahui massa jenis zat cairnya, kita bisa mencarinya ya lewat dari percobaan pipa U ini, yang melihat dari ketinggiannya saja itu kita bisa mencari massa jenis gitu. Nah, kira-kira itu adalah hukum pokok hidrostatik dan penjelasannya gitu. Semoga materi pada kesempatan kali ini ya dapat dimengerti dan dipahami ya. Sampai ketemu lagi di penjelasan materi berikutnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.